Mediator. Selamat siang Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Rizwan Podcast hadir di ruang dengar Anda. Rizwan Podcast Mediator memediasi masalah-masalah sosial sehingga menjadi baik dan sinkron. Pada saat ini kami membawakan tema menjelang Pilkada 2024. Seperti yang kita ketahui, setelah pemerintah pusat menjadwalkan pemilu dan Pilkada 2024, kini banyak marak informasi khusus di Kota Gunung Sitoli. Kita lihat banyak sosok-sosok yang mempromosikan diri di medsos yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Gunung Sitoli. Demikian juga spanduk-spanduk banyak kita lihat di sudut-sudut kota. Menyikapi hal tersebut, kami akan membahasnya di sini bersama narasumber kami, yaitu tokoh masyarakat Gunung Sitoli dan juga mantan Wakil Kepala Daerah Gunung Sitoli, Bapak Aroni Jendrato. Selamat siang, Pak Aroni Jendrato. Selamat siang. Di sini Bapak kami undang karena kami kira berkompeten memberikan komentar terhadap pesta demokrasi. Ya. Nah, pasca pemerintah pusat telah menetapkan jadwal pemilu dan pemilihan kepala daerah, kita lihat di kota ini sudah marak, sudah mulai ramai. Banyak spanduk-spanduk, banyak juga sosok-sosok yang mempromosikan diri di media sosial, Pak. Kalau Bapak lihat sendiri, bagaimana keramaian yang terjadi saat ini, Pak? Baik spanduk maupun secara personal, mempromosikan diri di media sosial, Pak. Ya, terima kasih. Saya coba memberikan tanggapan. Kalau soal banyaknya sekarang orang yang mempromosikan diri dalam hal menyongsong Pilkada November 2024, itu hal biasa itu. Hal biasa. Kenapa saya katakan hal biasa? Orang ingin memberikan warna kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan penilaian bagi mereka-mereka yang punya ambisi tentang itu. Kalau ada yang mempromosikan di media sosial, itu juga latar belakangnya semua itu untuk kepentingan pribadi. Kalau orang-orang yang membuat spanduknya saat ini kan ada, kita lihat dari latar belakang pengacara, ada pensiunan PNS, ada pensiunan militer, ada juga ASN. Apakah Bapak ada melihat mereka ini yang menonjol di masyarakat? Tidak juga menurut saya. Keinginan pribadi mereka itu nanti kan ditentukan oleh partai politik. Karena syarat menjadi calon kepala daerah itu adalah adanya rekomendasi daripada partai politik. Seperti yang kita lihat yang lalu, biar banyak orang yang sudah apa, kalau salah satu calon bisa menguasai semua partai politik, maka yang lain itu ketinggalan semua, nggak ada artinya. Jadi tergantung kepada partai politik. Dan memang syarat di dalam undang-undang harus ada rekomendasi dari partai politik. Kalau menurut Bapak, kira-kira sosok seperti apa yang dibutuhkan kota ini untuk kepala daerah ke depan, Pak? Nah, inilah yang perlu kita sampaikan beberapa saran.
pada waktu yang lalu, pada 2 periode yang lalu, yaitu pada periodenya kepala daerah sekarang, kita lihat bahwa sosok yang sangat-sangat kita harapkan melebihi yang sekarang maunya. Ya, kalau yang seperti sekarang saja, tentu apa? Tapi melebihi dari yang sekarang maunya di segala bidang. Ya. Kalau menurut Bapak, bidang-bidang apa saja yang mendesak harus dieksplor saat ini di Gunung Sitoli ini, Pak? Kalau Gunung Sitoli ini menurut saya, kalau kita lihat masyarakatnya, berapalah jumlah masyarakat yang disebut masyarakat kota. Kehidupan di Gunung Sitoli ini kan lebih banyak petani dibanding dengan pedagang, dibanding dengan pegawai negeri. Lebih banyak petani. Dan walaupun namanya kota, dari 101 desa dan kelurahan, masih 98 desa dan hanya 3 kelurahan. Itu berarti bahwa masih banyak hidup di desa. Masih banyak hidup di desa. Dan kehidupan di desa itu boleh kita katakan sudah 60% hidup dari petani. Iya, jadi kita mengharapkan kepala daerah yang akan datang itu memprioritaskan ini, orang-orang petani ini. Mengapa? Kalau dari desa itu sudah sejahtera, otomatis kota akan sejahtera. Karena orang desa akan datang berbelanja di kota ini. Saya bisa katakan masih ada warga kota Gunung Sitoli ini yang mungkin 1 kali 1 tahun tidak pernah datang ke kota Gunung Sitoli ini. Masih ada. Saya punya keyakinan itu. Oleh sebab itu, kepala daerah yang akan datang harus mengutamakan itu. Karena kalau kesejahteraan sudah terwujud di desa, maka otomatis kota itu akan sejahtera. Kebutuhan pokok. Cobalah sekarang ini. Mari kita lihat, tanpa sayur mayur dari seberang, nggak bisa kita makan sayur dengan baik. Di kota ini, setiap hari ada kapal yang datang dari seberang bawa sayuran. Nah, coba kalau kita fokuskan dan utamakan dulu desa, saya yakin kota ini akan sejahtera. Artinya masyarakat kita masih kebanyakan petani. Begitu. Kira-kira konsep apa yang kira-kira Bapak tawarkan dalam membangun pertanian yang ke depan, Pak? Pertama dulu manusianya, manusia yang menanganinya. Jangan pula dibikin SPD yang menangani pertanian lah. Ya harus seorang pertanian lah. Itu sangat penting. Artinya orang pertanian harus menjadi motivator yang benar-benar menyuluh, memberikan penyuluhan kepada petani. Dan kembali kepada manusianya yang
ada dikasih kepala. Saya mau katakan, saya berikan satu contoh. Ada di sini, bagaimana sarjana hukum dibikin untuk perikanan contohnya. Bagaimana dia memberikan penyuluhan kepada masyarakat? Ya harus orang perikanan lah. Nah, bagaimana orang pertanian bisa maju pertanian? Ya, bisa maju pertanian kalau bukan orang pertanian yang menanganinya. Makanya dikatakan di apa, kepala daerah yang akan datang itu maunya penempatan orang-orang di bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya. Iya. Nah, itu untuk hal pertanian, Pak, ya. Itu saran yang bagus. Kalau untuk gagasan-gagasan lainnya, Pak, untuk memunculkan semaraknya UMKM dan lowongan kerja ke depan itu, kita butuh sosok kepala daerah seperti apa nantinya, Pak? Kepala daerah itu kan hanya pemegang kekuasaan sekaligus sebagai pengambil keputusan. Tapi kembali kepada orang yang menangani tadi. Kalau ditempatkannya nanti di contohnya di penanganan UMKM, orang yang nggak pernah tahu dengan UMKM, tergantung ke situ dia. Ini penempatan pejabat sesuai dengan keahliannya, begitu ya. Kemudian ini, Pak, kalau saat ini menurut Bapak pendapatan Gunung Sitoli PAD-nya itu apa sudah memuaskan? Kalau tidak memuaskan, kira-kira apa saran-saran Bapak sebagai mantan kepala daerah dan juga pernah menjadi legislator di daerah lain? Kalau pendapatan asli daerah kan tergantung kepada apa yang didapat di daerah itu. Contohnya dari retribusi dan dari UMKM contohnya. Bagaimana kita mendapat retribusi dari UMKM kalau tidak aman mereka melakukan usaha mereka? Maka pemerintah Kota Gunung Sitoli harus menyediakan tempat. Kalau mau dapat retribusi harus sediakan tempat. Jangan pedagang kaki lima diminta retribusinya tapi tempat untuk berjualan tidak disediakan. Jangan diminta parkir tapi tempat parkir tidak disediakan. Ya harus begitu. Nah, soal PBB contohnya kan PAD juga dari PBB. Nah, dilihatlah daerah yang lain, jangan lebih tinggi PBB Kota Gunung Sitoli daripada Kota Medan contohnya. Nah, jadi tergantung kepada kepala daerah yang akan datang bagaimana dia memanage kota ini. Ya, selain retribusi, contohnya eksplorasi kekayaan alam di daerah, contohnya tambang atau segala macam. Adakah potensi hal itu di Gunung Sitoli ini, Pak? Sampai saat ini belum ada. Selain kalau pertambangan tidak ada. Dulu di masa periode 2011-2016 sudah sampai didatangkan orang-orang dari daerah, dari negara Singapura, dari Cina, tetapi ya tidak ada wujudnya. Ya, katanya sudah ada tambang batu bara di Kota Gunung Sitoli, tapi menurut mereka tidak bisa dilakukan
eksplorasi. Kalau bagian investasi sendiri Pak, sampai saat ini kan kita masih merindukan adanya investor yang benar-benar serius dan investor yang betul-betul bisa mengangkat kota kita ini Pak. Artinya mengangkat kesejahteraan, menginvestasikan dananya dan mengangkat kesejahteraan kota ini Pak. Kira-kira apa kendala sehingga investor agak susah masuk ke daerah kita ini Pak? Tentu beberapa faktor. Yang pertama dulu, jauhnya kita dari Pulau Sumatera. Iya. Tentu transportasi untuk itu agak sulit. Walaupun saat ini sudah ada transportasi laut, kita lihat, tapi nampaknya belakangan ini saya lihat swasta yang mendominasi. ASDP yang punya pemerintah saja sudah berhenti. Sudah berhenti, nggak ada lagi, sehingga ya hanya tinggal swasta. Itu yang pertama. Iya, transportasi. Ya. Transportasi. Hal yang kedua sebenarnya kalau kita lihat belum ada mencukupi daya, khususnya listrik di daerah kita ini, sehingga orang sulit berinvestasi. Contohnya bikin hotel yang berbintang 3 saja pun mana cukup listriknya, mungkin tidak cukup, makanya mereka tidak mau. Atau mereka berinvestasi, mereka mengolah sesuatu bahan, tapi kendala mereka dengan listrik. Tapi saya pernah dapat informasi dari PLN Pak, kalau daya listrik katanya sudah surplus saat ini Pak. Jadi katanya kalau biasanya mati lampu itu karena pohon-pohon yang tumbang gitu Pak. Iyalah. Tapi ini nanti bisa kita dalami lagi ke pihak PLN dan pemerintah daerah. Kadang-kadang cara PLN, kita akui apa yang dia katakan itu ya mungkin benar, mungkin benar. Tapi kenyataan di tempat kami aja kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, mati lampu. Artinya untuk menerobos kendala-kendala tadi, kita butuh sosok pemimpin yang punya jaringan lah Pak ya. Iya. Jaringan, kemampuan dan lain sebagainya ke depan Pak ya. Mungkin dengan maraknya sosok-sosok yang dinilai akan maju jadi pimpinan daerah ke depan, kira-kira apa himbauan Bapak ke mereka itu Pak? Saya lebih setuju sebenarnya. Terus terang saja, APBD itu, dana-dana itu sudah biasa mereka mengolah itu. Nah, sebaiknya perlu sekali di Gunung Stoli ini sosok pemimpin yang akan datang itu adalah dari penegak hukum. Sehingga ya, tapi kita lihat dulu integritasnya. Ada juga sosok penegak hukum yang integritasnya disangsikan. Tapi kalau betul-betul ada integritasnya, ingin membangun kota ini, ya mari kita dukung. Ya, kita dukung, nggak apa-apa. Nah, sampai saat ini kan masih ada orang menyebut-nyebut nggak apa-apa. Setiap pesta demokrasi nggak apa-apa, sering disebut-sebut. Kalau Bapak sendiri ke depan bagaimana Pak? Apa berminat lagi atau bagaimana? Sebenarnya kita punya keinginan, tapi apakah masyarakat kita di Kota Gunung Stoli ini berani memilih kita tanpa embel-embel yang lain? Itu kembali ke situ. Tidak merupakan rahasia itu. Sudah nampaknya terbuka. Kalau waktu yang lalu-lalu itu
Kalau nggak ada uang, nggak ada suara. Itu waktu-waktu yang sudah menjadi image masyarakat kita itu. Karena prinsip mereka sama kami yang 1 hari, sama kau yang 5 tahun. Yeah. Dan tidak bisa disembunyikan. Ini sudah apa itu? Sudah merupakan rahasia terbuka. Yeah. Artinya masyarakat memilih kalau ada embel-embelnya, kalau ada duit, gitu kira-kira Pak ya. Nah, ini merupakan tema yang menarik ini Pak. Nanti ke depan kita bahas khusus politik uang nanti Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak? Saya rasa nggak ada yang perlu. Kita berharap pemimpin yang akan datang itu berintegritas, dia membangun kota ini, tidak mementingkan diri sendiri. Apa ada calon pemimpin begitu? Tidak mungkin. Tidak mementingkan familinya dulu, kolega-koleganya, tes-tesnya. Itu. Jadi kalau pemimpin itu sudah memikirkan masyarakat banyak saja dulu, ya siapa di antara para pemimpin itu cukup dengan gajinya, cukup dengan yang resmi, dengan apa? Contohnya uang-uang apa yang didapatnya dari panitia-panitia yang resmi. Kalau ada begitu, sudah bangun kota ini. Sudah. Jadi maaf Pak, ini agak prinsip sedikit Pak. Kalau misalnya seorang kepala daerah, wakil kepala daerah mempergunakan hak-hak keuangan yang resmi yang mereka terima, apa kira-kira cukup Pak dengan kondisi kehidupan saat ini? Cukup Pak ya. Cukup sekalipun. Kalau menurut saya sudah cukup. Ya tapi jangan bermewah-mewah lah. Iya. Kalau soal cukup. Apa yang kurang? Kebutuhan rumah tangga ditanggung. Semua yang berkaitan dengan rumah tangga ditanggung. Yang tidak ditanggung ini kan, maaf saja lah, biaya entertainment yang kalau keluar itu enggak. Bapak ini lebih prinsip lagi Pak. Kira-kira bisa Pak, kira-kira Bapak rinci secara halus saja soal pendapatan resmi kepala daerah, wakil kepala daerah itu Pak untuk saat ini? Kalau itu saya tidak tahu karena setiap tahun itu berubah. Kalau pokok gaji itu tetap. Tapi ada yang berubah, yaitu besarnya setiap panitia berapa untuk pembina dan wakil pembina. Itu ditentukan oleh pemerintah kepala daerah. Nah, contohnya lagi dalam penerimaan PAD, pengelolaan keuangan, itu kan keputusan kepala daerah. Mengenai berangkat ke luar daerah, SPPD, itu kan bergantung kepada keputusan kepala daerah. Cuma kalau diberikan jangan bikin seminim mungkin, tak usah setinggi mungkin lah, supaya uang itu bisa sisa ke daerah dan bisa dipergunakan untuk masyarakat. Ya. Itu. Baik, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak. Bapak Ibu sekalian, demikian bincang-bincang kita pada hari ini, yang mana sebagai intisari bincang-bincang dengan Bapak Aroni Jenrate untuk pemimpin Gunung Sitoli ke depan dibutuhkan sosok yang tegas, punya misi yang jelas, membangun pertanian Gunung Sitoli, transportasi,
investasi, dan lain sebagainya. Terutama juga menyemarakkan UMKM dan lowongan kerja, sehingga Kota Gunung Stoli ke depan bisa lebih bagus di tangan para sosok-sosok yang berintegritas. Demikian kami sampaikan. Mohon dukung channel ini, like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.